Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Firmansyah, perwakilan dari kelompok 4 dengan matkul keperawatan anak dengan eh, tema Hisprung pada anak. Perkenalkan anggota kelompok saya, yang pertama ada Karisma Fitri Amalia, kedua ada Megi Brisa Rahma Putri, ketiga ada Munika Munawaroh, keempat ada Nila Sari, dan terakhir ada Saidatul Laili Munifah. Definisi Hisprung. Hisprung atau megakolon adalah penyakit yang tidak adanya sel-sel ganglion dalam rektum atau bagian rektosigmoid kolon, dan ketidakadaan ini menimbulkan abnormal atau tidak adanya evakuasi usus spontan. Nah, di sebelah kiri adalah gambar bentuk rektum dan kolom yang normal, dan sebelah kanan adalah bagian usus yang menyempit transisional membesar pada penyakit Hisprung. Etiologi. 1. Diduga karena faktor genetik dan lingkungan. Kedua, adanya kegagalan sel-sel neural crash embrional yang berimigrasi ke dalam dinding usus. Ketiga, kegagalan plexus mesentericus dan submucosa untuk berkembang ke arah kraniokaudal di dalam dinding. Patofisiologi. Dalam kondisi normal, usus akan melakukan gerakan peristaltik pada Hisprung. Ganglion atau plexus tidak ada. Segmen usus tidak dapat mendorong bahan makanan dan terjadi penyumbatan. Sphincter rektum tidak dapat berelaksasi secara optimal. Isi usus terdorong ke segmen aganglionik, terjadi akumulasi dan menyebabkan dilatasi usus pada bagian proksimal. Manifestasi klinis ada neonatal dan bayi dan anak. Pada neonatal, yang pertama ada gagal mengeluarkan mekonium dalam 48 jam setelah lahir. Kedua, muntah berisi empedu. Ketiga, enggan minum. Dan keempat, distensi abdomen. Pada bayi dan anak-anak, yang pertama ada konstipasi. Kedua, diare berulang. Ketiga, tinja seperti pita, berbau busuk. Keempat, distensi abdomen. Dan kelima adalah gagal tumbuh. Pemeriksaan diagnostik ada yang pertama ada foto abdomen, yaitu untuk mengetahui adanya penyumbatan pada kolon. Yang kedua ada manometri anorektal, yaitu untuk mencatat respon reflux sphincter interna dan eksterna. Ketiga ada enema barium untuk mengetahui daerah penyempitan, daerah transisi, dan daerah pelebaran. Kelima ada biopsi rektal untuk mendeteksi ada tidaknya sel ganglion. Penakta laksanaan. Yang pertama ada pembedahan. 1. Temporary ostomy. Kedua ada pembedahan koreksi. Yang kedua ada konservatif, pemasangan sonde lambung serta pipa rektal. Ketiga adalah kolostomi, tindakan bedah sementara pada kolon. Keempat ada terapi farmakologi, yaitu penggunaan obat-obatan dan modifikasi diet. Asuhan keperawatan. Pengkajian. Yang pertama ada identitas, kedua keluhan utama pada klien Hisprung, misalnya sulit BAB, distensi abdomen, kembung, muntah. Ketiga, riwayat kesehatan sekarang. Keluhan mekonium keluar setelah 24 jam setelah lahir, distensi abdomen dan muntah hijau atau fekal. 4. Riwayat kesehatan masa lalu. Riwayat operasi, riwayat kehamilan, persalinan kelahiran, riwayat alergi imunisasi. Kelima, riwayat kesehatan keluarga. Adakah anggota keluarga yang lain menderita Hisprung? Keenam, riwayat nutrisi. Masukkan diet anak dan pola makan anak. 7. Riwayat psikologis. Bagaimana perasaan klien terhadap kelainan yang diderita atau bagaimana cara klien mengekspresikannya. Ke-8. Riwayat tumbuh kembang. Tanyakan sejak kapan, berapa lama klien merasakan sudah BAB. Ke-9. Riwayat kebiasaan sehari-hari, meliputi kebutuhan nutrisi, istirahat, dan aktivitas. Pemeriksaan fisik. Yang pertama ada sistem integumen. Kebersihan kulit mulai dari kepala maupun tubuh. Pada palpasi dapat dilihat kapilari refill, warna kulit, dan edema kulit. Kedua adalah sistem respirasi. Kaji apakah ada kesulitan bernafas, frekuensi pernafasan. Ketiga, sistem kardiovaskuler. Kaji adanya kelainan bunyi jantung yang berbunyi murmur atau galop, irama denyut nadi apikal, frekuensi denyut nadi apikal. Keempat, sistem penglihatan. Kaji adanya konjungtivitas rintis pada mata. Kelima,
Sistem gastrointestinal, kaji abdomen, palpasi adanya nyeri, auskultasi bising usus, adanya kembung pada abdomen, adanya distensi abdomen, muntah, frekuensi dan karakteristik muntah, adanya kram, dan tendemas. Pathway penyakit Hirschsprung. Etiologi herediter menyebabkan karena tidak adanya ganglion pada bagian segmen rektosigmoid kolon distal sehingga menyebabkan penyakit Hirschsprung. Karena tidak adanya neuron Meissner dan Auerbach di segmen rektosigmoid itu menyebabkan peristaltik usus menghilang. Kemudian profulsi feses dalam lumen terlambat sehingga muncullah masalah keperawatan, terjadi distensi dan penebalan pada dinding kolon di bagian proksimal sehingga timbul gejala obstruktif usus akut atau kronis. Peristaltik usus menghilang menyebabkan tidak adanya mendorong bahan-bahan yang dicerna sehingga terjadi penyumbatan pada lumen usus sehingga terjadinya penimbunan feses, menjadikan gangguan gastrointestinal dan menyebabkan mual muntah, kembung. Kemudian terjadilah anoreksia dan muncullah masa keperawatan dan kurang dari kebutuhan tubuh. Anoreksia menyebabkan lemas dan lemah. Muncullah masalah keperawatan, intoleransi aktivitas. Pada profulsi feses dalam lumen terlambat menyebabkan obstruksi kronis, menyebabkan distensi usus, menjadikan dinding usus mengalami iskemik disertai iritasi feses. Terjadilah invasi bakteri yang kemudian terjadi peningkatan cairan dan elektronik dan menyebabkan feses menjadi encer. Terjadilah diare. Terjadi peningkatan cairan dan elektrolit. Saat terjadi peningkatan cairan dan elektrolit, terjadilah cairan tidak seimbang sehingga ketidakseimbangan asam basa dan terjadilah resiko asidosis metabolik dan muncullah masalah keperawatan, resiko gangguan pola nafas. Diagnosa keperawatan: defisit nutrisi, intake yang indekuat. Luaran keperawatan: 1. Status nutrisi. 2. Ada A. Nyeri abdomen, B. Diare, C. Bising usus. 2. Eliminasi fekal, keluhan defekasi lama dan sulit, B. Distensi abdomen, C. Peristaltik usus. Intervensi keperawatan: manajemen nutrisi, observasi, identik status nutrisi, identifikasi makanan yang disukai, identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrien, terapeutik, lakukan oral hygiene sebelum makan jika perlu. 2. Fasilitasi menentukan pedoman diet, misalnya piramida makanan. Ketiga, berikan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi. Edukasi, ajarkan keluarga diet yang diprogramkan. Kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan, misalnya pereda nyeri, antimemetik jika perlu. Kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan. Ada daftar pusaka. Dan yang terakhir, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.